Dan tema pada kajian Asbu ini yaitu Ustaz. Mic-nya. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dan apa yang kita simak pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita bisa amalkan di kehidupan kita bersama. Tema kamu saat ini sudah siap. Mari kita sama-sama untuk menyimak kajian Asbu ini. Kemudian kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga di yaumil akhir nanti. Tema yang akan diangkat pada pagi hari ini tentang ngalap berkah, atau kalau bahasa Arabnya itu apa? Tabarruk atau ngalap berkah. Ini kata yang paling laris di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang kita akan bahas dari sisi makna tabarruk atau makna barokah. Barokah menurut istilah artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair ini bertambahnya kebaikan, tetapnya kebaikan, atau kebaikan yang tidak pernah hilang. Namun ketahuilah bahwasanya kebaikan, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh setiap orang menetapkan ini berkah atau itu mengandung keberkahan kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kata ini ada dalam Al-Qur'an dalam bentuk jamak di surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan. Ya, di sini Allah sampaikan barokat dalam bentuk jamak. Terkait ngalap berkah atau tabarruk, ada orang yang ngalap berkah dari sesuatu yang tidak ada berkahnya. Ya. Kemudian yang kedua, atau ngalap berkah dari sesuatu yang ada berkahnya namun dengan cara yang salah. Berarti yang benar gimana aja Pak? Yang pertama tadi kan ada orang ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak ada keberkahannya. Yang kedua, ada orang juga ngalap berkah dari sesuatu yang ada berkahnya dengan cara yang salah. Berarti yang benar gimana? Hah? Ngalap berkah dari sesuatu yang ada berkahnya dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Orang ngalap berkah dari sesuatu yang tidak ada berkahnya, contohnya apa? Ngalap berkah di batu Quran, ya. Nanti kita akan bahas insyaallah, ya. Dan tidaklah ada keberkahan kecuali ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keberkahan-keberkahan yang bisa kita ngalap berkah di dalamnya atau tabaruk di dalamnya, yang pertama terkait waktu, ya, waktu
yang penuh dengan keberkahan yang memang ditetapkan oleh syariat dan kita bisa tabaruk di dalamnya atau ngalap berkah di dalamnya. Di antaranya yang pertama waktu sepertiga malam. Waktu sepertiga malam. Ya. Waktu sepertiga malam, waktu yang penuh berkah. Namun ingat, harus ngalap berkahnya dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Apa nobar gitu kan? Tidak, ya. Maka kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailal akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Berarti setiap malamnya jemaah, ya di sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Pertanyaannya, yang turun rahmatnya atau zat Allah? Kira-kira rahmat Allah atau zat Allah yang turun? Kan kata Nabi, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lail akhir. Yaitu Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, yang turun itu setiap sepertiga malam terakhir zat Allah atau rahmat Allah? Hah? Rahmat. Ada lagi jawaban yang lain? Kan kata Nabi yanzil. Yanzil itu sifat Allah turun. Sekarang pertanyaannya, yang turun setiap sepertiga malam, kata Nabi, Rabb kita tuh turun ya di setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Nah, yang turun itu rahmatnya atau zat Allah yang turun? Hah? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat yang turun adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun rahmat Allah tidak harus menunggu sepertiga malam. Di majelis ilmu turun enggak rahmat Allah? Turun, ya. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man iddah. Ya, tidaklah suatu kaum, kelompok, komunitas berkumpul di rumah dari rumah Allah melainkan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan, kemudian rahmat. Ya. Jadi kalau rahmat itu nggak harus nunggu sepertiga malam. Oleh karenanya para ulama sepakat yang turun adalah zat Allah. Namun kata Imam Malik, tidak boleh mempertanyakan bagaimana cara turunnya. Ya. Dan tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ustaz, kalau turun nanti arsy-nya kosong gimana? Berarti antum telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang jelas Allah itu punya sifat turun. Bagaimana turunnya, maka tidak boleh dipertanyakan. Ya. Dan Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, bukan berarti arsy-nya kosong, karena Allah itu besar. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling besar, makhluk yang paling besar, jemaah. Ya. Dalam wujud aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa menutup setengah bumi. Itu satu sayap malaikat Jibril. Ya. Jadi yang turun adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, fayaqul man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi cara ngalap berkahnya jemaah, bangun di sepertiga malam kemudian berdoa. Itu cara ngalap berkah di sepertiga malam. Doanya apa? Kan kalau bangun kan berarti melek mata kita kan. Doa bangun tidur. Ada yang hafal nggak? Doa bangun tidur. Siapa yang hafal? Yang hafal boleh pulang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku, yang sebelumnya telah mematikanku. Ya. Dan hanya kepada Allah lah kami kembali.
Jadi ngalap berkah yang pertama kata Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diawali dengan doa bangun tidur. Ya. Wa man yas'aluni fa'u'tihi. Ya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi. Ya. Yaitu berdoa sebanyak-banyaknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita sendiri, jemaah. Oleh karenanya kalau kita bangun di tengah malam, bangun tidur berdoa, kemudian ambil air wudu, sholat malam, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya. Ini cara ngalap berkah di sepertiga malam. Kemudian wa ma yastaghfiruni faghfirhu lahu. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Jadi intinya di sepertiga malam itu terdapat keberkahan. Cara ngalap berkahnya yang pertama bagaimana? Berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan permintaan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga beristighfar. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang kedua yang penuh dengan keberkahan yakni waktu sahur. Ini berurutan jemaah. Sepertiga malam kurang lebih jam berapa? Jam 2 ya. Sepertiga malam itu jam 2 ya. Kemudian waktu yang penuh berkah berikutnya waktu sahur ya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Ya. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi jangan sepelekan makan sahur meskipun hanya dengan minum air putih. Kenapa? Karena kita mengharap keberkahan di dalam makan sahur tersebut. Oleh karena Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala dan bahkan bisa mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Hanya dengan makan sahur. Ya. Jadi apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan ya. Berapa hari lagi? 80 ya. 80 hari lagi ya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, jangan remehkan makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air putih. Kenapa? Karena di dalam makan sahur terdapat barokah. Dan ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Tasahharu. Makan sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, waktu pagi hari. Jadi berurutan tuh jamaah. Sepertiga malam, kemudian waktu sahur, kemudian waktu pagi hari. Ya. Bagaimana cara ngalap berkah di waktu pagi hari? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan umatnya di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Ya. Jadi kita semua di waktu pagi hari mendapatkan doa dari Nabi ketika melakukan hal-hal yang positif, seperti mengadakan kajian ilmu seperti itu, atau beraktivitas untuk mencari nafkah, ya, belajar. Ini mendapatkan doa dari Nabi SAW. Apalagi untuk sedekah, ya. Sedekah itu ada waktu-waktu yang utama aja. Waktu yang utamanya apa? Kira-kira pagi, siang, sore, atau malam untuk sedekah atau untuk infak? Pagi, siang, sore, malam. Kira-kira pagi. Apa alasannya? Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikatnya setiap pagi. Salah satunya berdoa, ya Allah, gantilah harta bagi orang yang berinfak di pagi hari, dan berikanlah kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya di pagi hari. Jadi antum kalau mau infak, ya usahakan cari waktu di pagi hari. Iya. Entah infak, entah sedekah. Ya. Sedekah dan infak beda atau sama, teman?
Ini dua kata yang sering digandengkan, infak dan sedekah. Kira-kira sama atau beda? Ya. Beda ya. Kalau infak ditunaikan dengan harta, ya. Adapun sedekah tidak melulu dengan harta. Tidak punya uang masih bisa sedekah tidak? Masih, minimal dengan senyum. Ini udah nggak punya uang, merengut. Gimana mau dapat pahala? Jadi kalau kita mau infak atau sedekah, ya utamakan ditunaikan di pagi hari. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, waktu berikutnya yaitu keberkahan di hari Jumat. Ya, keberkahan di hari Jumat. Di antara keberkahan di hari Jumat terdapat waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, dan kita bisa tabarruk di dalamnya, yaitu ngalap berkah di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW menyebut hari Jumat, kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu, kata Nabi, yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Ya. Lalu beliau memberi isyarat tangannya yang menunjukkan sedikit waktu tersebut. Ya. Memberi isyarat dengan kedua jarinya. Waktu tersebut sangat sedikit. Ya. Kapan waktu tersebut? Di hari Jumat. Yang pertama, waktu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Hiya ma baina an yajlisal imamu ila an yuqdas shalah, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Ya. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua, batas akhir dari waktu tersebut adalah hingga setelah ba'da asar. Ya. Yaitu dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yaumal jum'ah ithnata asyrata sa'atan la yujadu fiha abdun muslim yas'alullah syai'an illa atahu iyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat itu 12 jam, katanya. Hari Jumat 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, iltamisuha, peganglah erat-erat waktu tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Ya. Jadi kita bisa banyak-banyak berdoa di hari Jumat ketika imam baru duduk sampai pelaksanaan sholat Jumat. Ini yang pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pada asar sampai menjelang maghrib. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jamaah haji, jamaah umrah itu ketika hari Jumat pada asar mereka sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang paham, ya. Kalau yang nggak paham mungkin nggak tahu, ya. Kalau kita lihat, masya Allah, ya. Mereka terus mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kenapa? Di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Tempat mustajabnya di tanah haram, waktu yang mustajab yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tempatnya tidak mustajab, ya, umpamanya sholat Jumatnya di Masjid Al-Hikmah, ya, atau ba'da asarnya sholat asar di Masjid Al-Hikmah, duduk terus, ya. Tempatnya mungkin tidak mustajab, namun waktunya mustajab. Beda dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Jadi sangat disayangkan apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umroh atau haji
di tanah suci, mendapati hari Jumat, kemudian kita lalai dari berdoa di hari Jumat setelah asar. Ini sangat mubazir kalau saya bilang. Ya. Maka perbanyaklah doa ya, di hari Jumat. Dan juga perbanyak sholawat di hari Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, ya, maka Allah akan balas solawatnya 10 kali. Ya. Arti solawat dari Allah kepada hambanya apa kira-kira? Kan kata Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya bersolawat kepadanya 10 kali. Arti solawat Allah kepada hambanya adalah ampunan dosa. Ya. Jadi usahakan di hari Jumat perbanyak solawat, perbanyak doa. Ya. Kalau bisa solawat yang paling utama, yaitu solawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebagaimana yang kita baca di tasyahud akhir. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu terkait waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian dalam muamalah pun kita bisa tabarruk atau kita bisa ngalap berkah ketika bermuamalah. Ya. Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli bisa membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Kemudian Nabi mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur, yaitu penjual dan pembeli ini jujur dan memberi penjelasan sesuai dengan kenyataan. Kalau barangnya cacat, dia bilang cacat, ya. Kalau cacatnya ada beberapa di beberapa tempat, dia jelaskan. Ya. Kata Nabi SAW, niscaya transaksi keduanya diberkahi dengan catatan penjual dan pembeli tersebut jujur. Ya. Bayangkan jemaah, bahkan di muamalah saja kita bisa meraih keberkahan. Wa in kadzdzaba wa katama muhiqa barakatun bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan menutupi kekurangan, ya, baik penjual atau pembelinya saling menutupi kekurangan. Kalau pembelinya mungkin membeli pakai uang palsu, ya. Yang menjual juga menjual barang aspal. Kata Nabi SAW, muhiqa barakatun bai'ihima. Niscaya keberkahan transaksinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini peringatan untuk bisnismen pengusaha yang berdagang. Kalau kita menjual sesuatu, ya, dijelaskan, kata Nabi, ya, memberikan penjelasan. Kalau ada cacatnya, dijelaskan cacatnya, ya. Karena kalau sudah seperti itu ada keberkahan. Karena jemaah, jual beli itu yang kita kejar bukan hanya keuntungan saja, namun ada yang lebih penting dari itu. Apa kira-kira? Doa dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, rahimahullah, ya, semoga Allah merahmati seorang penjual, ya, yang memudahkan dalam menjual barangnya. Kemudian semoga Allah merahmati seorang pembeli yang memudahkan dalam membeli sesuatu. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada seseorang mau membeli sesuatu, membeli handphone umpamanya. Dia hanya memiliki uang 4.800.000. Handphone tersebut dijual sama temannya 5 juta. Dan temannya ini sangat butuh kepada handphone tersebut. Kemudian dikatakan, antum punya uang berapa? Saya hanya punya uang 4.800.000. Namun saya sangat butuh handphone tersebut. Ya. Baik kalau gitu, akhirnya dia jual, meskipun untung sedikit. Ini memudahkan dalam menjual. Iya. Kemudian memudahkan dalam membeli seperti apa contohnya? Berarti tidak usah ditawar. Antum kalau di Indomaret beli bisa ditawar nggak? Enggak. Di mall nggak bisa ditawar. Namun kalau di pasar, nawarnya kadang-kadang sampai apa?
sampai sadis ya. Tapi kalau beli di Indomaret nggak bisa ditawar. Ini memudahkan dalam menjual dan memudahkan dalam membeli. Mendapatkan doa dari Nabi SAW. Jadi intinya penjual dan pembeli harus jujur, ya, agar muamalahnya terdapat keberkahan di dalamnya. Karena dalam hidup itu yang kita cari berkah. Kalau harta berkah itu di badan kira-kira gimana? Enak, Pak. Sehat. Tapi kalau mendapati harta nggak berkah, kira-kira gimana di badan kita? Sakit-sakitan, atau anak mungkin tidak nurut, istri nggak nurut, keluarga mungkin berantakan, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketidakberkahan dalam harta. Kemudian jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi mengatakan bahwa makna hilangnya keberkahan transaksi adalah hilangnya pertambahan dan perkembangan dari transaksi tersebut. Ya. Jadi kalau nggak ada berkahnya, kata Imam Nawawi, itu pertambahannya nggak ada, harta tersebut juga tidak berkembang, seret, nggak maju-maju itu usaha. Kenapa? Karena suka menutup-nutupi kecacatan barang. Kemudian yang berikutnya, di dalam makan juga ada keberkahan. Contohnya apa? Menjilati makanan. Menjilati makanan. Pernah menjilati makanan nggak, Pak? Maka kata Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhuha." Jika ada satu suap makananmu jatuh, ambillah, kata Nabi SAW. Lagi makan, tiba-tiba ada yang terjatuh dari makanan kita. Kata Nabi, "Fakhudhuha," ambil. "Fal yumit maka nabiha min adza wal ya'kuluha." Ambillah dan singkirkan kotoran yang menempel. Kemudian makanlah. Kalau istilah kita belum apa? Belum 5 menit. Belum 5 menit. Jadi ambil, buang kotoran yang ada, kemudian makan. Ada alasannya. Ada alasannya. Wala yad'ha lisyayatin. Jangan tinggalkan makanan tersebut untuk setan. Karena kalau kita tidak ambil makanan yang terjatuh tersebut, maka kita tinggalkan makanan tersebut untuk setan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqu asabi'ah." Dan jangan kamu mengusap tanganmu menggunakan sapu tangan atau menggunakan tisu sampai kamu menjilati jari jemarimu. Sampai kamu menjilati jari jemarimu. Itu kalau makannya pakai tangan. Antum kalau makan pakai sendok atau pakai tangan? Tergantung Ustaz, kalau sop ya pakai sendok. Kalau nasi padang pakai tangan. Kemudian kalau ada nasi-nasi yang menempel suka dijilatin nggak, Pak? Maka kata Nabi, "Wala yamsah yadahu bil mindil." Jangan kamu mengusap tanganmu dengan tisu atau lap. Hatta yal'aqu asabi'ahu. Sampai kamu menjilati jari jemarimu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian mana keberkahan itu berada dari makanannya. Bisa jadi keberkahan tersebut terdapat di jari-jari kita. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena banyak orang nggak paham atau belum sampai dalilnya. Jadi kalau kita melihat ada seorang makan pakai tangan, makanannya bersih habis kemudian dia jilat-jilat, itu bukannya norak, Pak. Dia sedang mempraktekkan sunnah Nabi. Dia paham betul. Jangan-jangan keberkahan terdapat di bagian akhir nasi yang menempel di jari-jarinya. Jadi ini pelajaran buat kita ketika sedang makan, itu bisa kita ngalap berkah tabarruk. Caranya bagaimana? Kalau ada yang jatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan. Kemudian jangan mengelap
cuci tangan dulu atau mengelap pakai tisu sebelum kita menjilati jari-jari kita. Ya. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan menjilat-jilati jari jemari setelah makan. Ini anjuran dari Nabi SAW. Tujuannya adalah apa? Kata beliau, menjaga keberkahan makanan agar tidak hilang. Ya, menjaga keberkahan makanan agar tidak hilang. Nah, ini juga diberitahu kepada anak-anak kita ini, mengajarkan adab Islamiyah. Nak, kalau kamu makan pakai tangan, kalau ada sisa nasi di tangan, dijilat-jilati. Bisa jadi keberkahan ada di nasi yang terakhir yang terdapat di jarimu. Ya, ini adab, Pak. Ya. Nanti anak kita mengajarkan mungkin kepada anak-anaknya, kepada cucunya dan sebagainya. Ya, karena kata para ulama, adab itu diajarkan oleh ayah. Adab itu diajarkan oleh ayah. Ya. Imam Nawawi mengatakan, fi hadhil ahadits anwa'u min sunanil aqli minha istihbabu la'iqal yadi muhafadzatan ala barakati ta'am. Dan di dalam hadis-hadis ini juga ada beberapa macam sunah-sunah makan. Di antaranya adalah dianjurkan menjilat-jilati jari jemari dalam rangka menjaga keberkahan makanan. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu sesuatu yang mengandung keberkahan adalah tempat. Tadi waktu sudah, ya, di dalam muamalah sudah, di dalam makanan sudah, sekarang di dalam tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita tidak boleh menentukan tempat ini mengandung berkah, tempat itu mengandung berkah, kecuali telah ditetapkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tempat yang mengandung berkah kira-kira di mana, Pak? Tempat yang memang di dalamnya mengandung dengan keberkahan. Di mana kira-kira? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Di antara keutamaan kota Madinah, ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala sammal madinata Tobah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kota Madinah itu dengan Tobah atau Toibah, artinya baik. Jadi Madinah itu dinamakan oleh Allah sebagai kota yang baik. Dan alhamdulillahnya dari majalah Forbes itu dinobatkan bahwa kota Madinah Al-Munawwarah, ya, menjadi kota terbersih nomor 1 di dunia. Kota terbersih nomor 1 di dunia. Ini majalah Barat. Yang kedua, dinobatkan sebagai kota yang paling romantis di dunia. Kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Jadi banyak kebaikan. Dan itu semua berkat doa Nabi SAW. Ya Allah, berkahilah kota Madinah 2 kali dibandingkan kota Mekah. Ya Allah, berkahilah kota Madinah 2 kali dibandingkan kota Mekah. Berkat doa Nabi SAW. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Innal Madinata kalkir. Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api. Tukhrijul khabith, yang mengeluarkan hal-hal yang kotor. La taqumus sa'ah hatta tanfiyal madinatu syiraraha kama yanfil kiru khabasal hadid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi SAW, sampai kota Madinah menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Maksudnya bagaimana? Kota Madinah tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang-orang munafik keluar semua dari kota Madinah. Ya. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Dajjal berusaha untuk masuk kota Madinah, namun tidak bisa karena setiap pintunya dijaga oleh para malaikat. Nah, ketika Dajjal berusaha masuk kota Madinah, terjadi gempa yang sangat besar, sehingga orang-orang munafik yang berada di kota Madinah semuanya keluar.
Makanya kata Nabi SAW, Madinah itu bagaikan alat peniup api yang akan membersihkan kotoran-kotoran, yaitu orang-orang munafik yang nantinya akan keluar dari kota Madinah. Karena di Madinah ada orang munafik tidak? Ada. Di Mekah ada copet nggak? Ada. Ada. Di lingkungan yang baik ternyata masih ada orang yang jahat. Di Masjidil Haram, Pak. Di depan Ka'bah. Ada copet, ada calo Hajar Aswad ada tidak? Ada calo Hajar Aswad. Calonya orang kita juga. Dan anehnya itu orang-orang kita ya, untuk melakukan hal yang sunnah, mencium Hajar Aswad wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Namun untuk melakukan hal yang sunnah, melakukan perbuatan yang haram. Contohnya apa? Sikut kanan, sikut kiri, ya. Narik baju orang kayak ini ihram. Padahal untuk melakukan hal yang sunnah dia melakukan perbuatan haram, menyakiti orang lain di depan rumah Allah. Bayangkan. Kemudian bagaimana cara ngalap berkah di kota Madinah Al-Munawwarah? Tempatnya penuh dengan keberkahan, ya. Kita harus tahu cara ngalap berkahnya yang benar. Jangan sampai kita tahu di tempat yang penuh berkah, namun cara ngalap berkahnya dengan cara yang salah. Ya. Yang pertama, bagaimana cara ngalap berkah di kota Madinah? Yang pertama bagaimana? Berziarah ke Masjid Nabawi. Berziarah ke Masjid Nabawi. Setelah masuk Masjid Nabawi, maka apa yang dilakukan? Salat tahiyatul masjid. Ini cara ngalap berkahnya. Setelah itu berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikan isyarat kepada tangan kita, ya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar, ya. Dan Rasulullah SAW menjawab salam kita, ya. Menjawab salam kita. Kemudian setelah itu, ya, ngalap berkah di dalam Masjid Nabawi ada suatu tempat kepingan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua keping surga. Kepingan surga yang pertama Allah turunkan di kota Madinah, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Kepingan surga yang kedua di Masjidil Haram. Ya. Kira-kira kepingan surga yang pertama di mana, Pak? Namanya apa? Raudhah, betul. Ya, Raudhah. Kepingan surga yang kedua di Masjidil Haram namanya apa? Hajar Aswad. Itu kepingan surga pure murni. Allah turunkan dari surga kata para ulama. Ya. Raudhah dan Hajar Aswad akan bersaksi di hari kiamat. Ya, bagi siapa saja yang pernah mendatanginya, yang pernah sholat di dalamnya, yang pernah berdoa di dalamnya. Begitu juga Hajar Aswad akan bersaksi di hari kiamat bagi siapa saja yang pernah menciumnya atau mengusapnya atau berisyarat kepadanya, maka kedua hal tersebut akan menjadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal tersebut adalah betul-betul kepingan dari surga. Ya. Oleh karenanya Abdullah bin Zaid, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Namun banyak yang salah ketika masuk raudhah. Alih-alih ingin sholat di raudhah, ternyata di luar raudhah, karena tidak memahami hadis ini. Perhatikan redaksinya. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Pertanyaannya, rumah Rasulullah termasuk raudhah bukan? Saya ulangi kalimatnya, ya. Kata Nabi SAW, di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Rumah Rasulullah termasuk raudhah bukan? Bukan.
Mimbar termasuk raudhah bukan? Bukan. Jadi kalau antum masuk raudhah, sholatnya di mimbar, itu bukan di raudhah. Iya. Dijelaskan oleh para ulama. Kan kata Nabi, di antara rumahku dan mimbarku. Berarti raudhah itu kecil jemaah. Di antaranya terdapat taman dari taman-taman surga. Banyak kaum muslimin nggak paham. Akhirnya mereka sholat di mana? Di depan mimbar, ya, atau bahkan offset, lebih keluar lagi. Itu bukan raudhah. Ya. Jadi ketika kita belajar, kita juga harus memahami hadis dari penjelasan para ulama. Ya. Jadi di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Artinya raudhah itu sangat terbatas. Apalagi sekarang masuk raudhah itu lebih ketat jemaah. Ya. Sekarang malah pakai barcode. Kalau beberapa waktu yang lalu hanya pakai tasrif, ya, pakai surat izin. Sekarang nggak pakai surat izin lagi, pakai barcode. Di-scan, ya, baru bisa masuk. Lebih ketat lagi sekarang. Ada juga yang sudah jauh-jauh umroh, qadarullah nggak dapat kesempatan masuk ke raudhah, ya. Akhirnya marah-marah sama travelnya gitu. Ada nggak jemaah umroh yang nggak kebagian ke raudhah? Banyak, Pak. Banyak, ya. Jadi sekarang masuk raudhah itu untung-untungan. Dan hanya orang-orang yang memang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan masuk ke dalam raudhah. Dan ketahuilah raudhah akan bersaksi nanti di hari kiamat. Si fulan pernah sholat di dalam, ya. Si fulan pernah berdoa di raudhah dan sebagainya. Nah, sudah sampai di raudhah, bagaimana cara ngalap berkahnya? Kita tahu raudhah tempat yang penuh berkah, jangan sampai salah cara ngalap berkahnya. Ada sebagian jamaah dari Indonesia, ya, mengelap-ngelap sajadah raudhah, diusap ke bajunya, diusap ke mukanya. Dia tahu ini tempat yang penuh berkah, namun sayang sekali cara ngalap berkahnya salah. Bagaimana caranya? Sholat 2 rakaat, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir di raudhah, ya, muhasabah. Ini cara ngalap yang berkah yang benar di raudhah. Ya, jadi kalau antum dapat kesempatan masuk raudhah, ingat, ya, sholatnya di antara rumah Nabi dan mimbar. Jangan sampai meleset ke luar mimbar atau di depan mimbar. Ini bukan raudhah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kita juga bisa berziarah ke makam Baqi, ya, Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad. Di sana kita berdoa pada para sahabat Nabi SAW. Di sana ada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabat Nabi SAW, ada Imam Malik, makamnya Imam Malik dan para ulama besar. Iya, begitu masuk makam, alhamdulillah kaum laki-laki boleh masuk ke pemakaman Baqi. Ya, maka beri salam kepada mereka semua. Adab berziarah kubur. Ada yang hafal nggak salamnya? Assalamualaikum ya ahlil kubur, atau assalamualaikum ya ahlid diyar, minal muslimin wal muslimin, minal mu'minin wal muslimin. Kenapa mukminin kemudian muslimin? Muslim sama mukmin sama atau beda? Beda. Ya. Karena agama kita tuh ada levelnya, Pak. Makanya di sini assalamualaikum ya ahlid diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya. Orangnya beragama Islam. Ya, orangnya disebut muslim. Naik level lagi dia. Sudah berislam masuk iman. Orangnya disebut mukmin. Berarti muslim sama mukmin lebih tinggi mana? Mukmin. Paling puncaknya sudah beriman masuk ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ya. Jadi kita salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlid diyar minal muslimin wal mu'minin. Bagi orang-orang muslim dan bagi orang-orang yang beriman. Itu di semua kuburan, bukan hanya di Baqi saja, Pak. Doakan satu paket, jangan egois.
mendoakan orang tua kita saja nggak boleh, ada adabnya. Assalamualaikum ya ahlid diyar minal muslimin wal mu'minin wa inni insyaallah bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Insyaallah kami juga akan menyusul seperti kalian, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan afiah, keselamatan di dalam kubur. Itu penghuni kubur senang dapat doa seperti itu. Ya. Setelah itu kalau memungkinkan kita lepas sandal. Ada berziarah kubur tuh melepas sandal kalau kontur tanahnya tidak memudaratkan kaki. Namun kalau memudaratkan kaki, kata para ulama, tidak mengapa sandal atau sepatu tersebut dipakai. Ya. Setelah itu menghadap kiblat, kemudian mendoakan. Ya. Boleh di hadapan makam orang tua kita, ya. Dan tidak perlu membaca Al-Quran. Ya. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu sangat mengingkari kaum muslimin yang membaca Al-Quran di kubur-kubur kaum muslimin. Ya, diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Um. Ya. Namun cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bisalji wal ma'i wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Panjang doanya. Ya. Setelah itu muhasabah, kemudian keluar. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika berziarah ke Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Kemudian ketika berziarah ke Masjidil Haram, ya, bagaimana cara ngalap berkahnya? Yang pertama, memperbanyak tawaf. Karena fikih masuk Masjid Nabawi dengan masuk Masjidil Haram itu berbeda. Kalau fikih masuk Masjid Nabawi, begitu masuk salat tahiyatul masjid. Namun kalau fikih masuk Masjidil Haram, begitu masuk tidak perlu salat tahiyatul masjid, namun tawaf. Kecuali kata para ulama, ya, dia tidak mau tawaf karena ada sesuatu penyakit, kakinya sakit, ya, atau enggak kuat, ya. Tawaf yang sunnah, maka dia ganti dengan salat tahiyatul masjid. Namun intinya begitu masuk Masjidil Haram, yaitu memperbanyak tawaf. Nah, ini cara ngalap berkah di Masjidil Haram. Yang kedua, berusaha mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Ya. Umar sampai kesal jemaah, Umar bin Khattab. Wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah sebuah batu. Kalau saja Nabi tidak menciummu, aku tidak sudi menciummu. Itu kata Umar. Ya. Maka karena Nabi mencium Hajar Aswad, Umar pun mencium Hajar Aswad. Ya. Dulu namanya bukan Hajar Aswad, jemaah. Namanya Hajar Abyad, batu putih. Ya. Lebih putih daripada salju, kata para ulama. Mengapa warnanya hitam? Kenapa? Disebabkan dosa anak Adam. Ya. Disebabkan dosa anak Adam. Jadi cara ngalap berkah yang pertama di Masjidil Haram, tawaf. Kemudian berusaha mencium Hajar Aswad. Iya. Namun kalau tidak mampu, tidak perlu karena hukumnya sunnah. Iya. Kalau tidak mampu mencium, maka mengusap. Bisa dengan tangan atau dengan wasilah, tongkat, kayu, payung. Kalau tersentuh, maka bagian yang terkena Hajar Aswad dicium. Iya. Jangan seperti banyak jamaah, ya, tangannya tidak menyentuh Hajar Aswad, begitu berisyarat dicium tangannya gitu. Ini keliru. Ya. Dicium itu kalau tangan kita menyentuh Hajar Aswad. Kemudian cara ngalap berkah berikutnya, mengusap rukun Yamani. Mengusap rukun Yamani, ya. Setelah itu berdoa di Bukit Sofa dan Marwah, ya, berdoa di Bukit Sofa dan Marwah. Pemerintah Indonesia pernah ditegur oleh kerajaan Saudi Arabia.
ketika jamaah umroh dari Indonesia itu ya, melakukan hal-hal yang nyeleneh. Ya. Kata pihak Saudi, jamaah Indonesia itu adalah jamaah yang paling mudah diatur. Bersamaan dengan itu, jamaah yang paling banyak nyelenehnya. Kenapa? Pernah kejadian jamaah. Di Bukit Sofa dan Marwah, jamaah umrah dari Indonesia, dan itu banyak. Dan itu masuk TV-TV nasional, mungkin sebagian ingat ya. Mereka sa'i Bukit Sofa Marwah, harusnya kan baca doa. Rabbighfir warham wa antal a'azzul akrab, Rabbighfir warham. Apa yang mereka baca? Pancasila. Pancasila. Masuk TV One, masuk Metro, sambil ngevlog pula, dibimbing oleh tour leadernya Mutawif. Bayangkan Pak, sedang di Bukit Sofa Marwah, Pancasila, belakangnya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, rame ya. Ditegurlah ya pemerintah kita oleh kerajaan Saudi. Akhirnya mereka minta maaf. Kemudian timbul berikutnya ada lagi. Ini ngalap berkah dengan cara yang salah. Mereka tahu Bukit Sofa Marwah itu yang pertama punya dua keutamaan. Tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Di tempat mustajab kok seperti itu. Ya. Yang kedua timbul lagi ini dari Indonesia juga. Ya. Bukan Pancasila, nyanyi Hubul Waton. Hubul Waton ditegur lagi kedua kali. Ya, rame. Lagi-lagi Indonesia. Kita kasihan sama jamaahnya. Mereka tuh orang-orang yang semangat beribadah namun dibimbing dengan cara yang salah. Ya, bayangkan mereka ngumpulin uang buat umroh itu bertahun-tahun. Apa yang mereka dapatkan? Ya. Baca Pancasila. Pancasila di Indonesia juga bisa kita baca. Nggak harus di Bukit Sofa dan Marwah. Ya, kasihan. Ya. Miris ya. Miris. Nah, itulah pentingnya ilmu, Pak, agar tidak dibodoh-bodohin. Ya, agar tidak dibodoh-bodohin. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan ada beberapa hal juga yang mengandung keberkahan. Ya. Berbentuk benda yang ada berkahnya. Kira-kira apa? Air. Air yang mengandung keberkahan, kira-kira air apa jemaah? Air Zam-Zam. Ya. Kata Nabi SAW, innaha mubarakatun. Ya. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hendaknya di setiap rumah kaum muslimin minimal ada air yang mengandung keberkahan, yaitu air Zam-Zam. Ya. Bukannya air berkah yang dijual tuh di tempat-tempat makam-makam keramat. Ya, biasanya kan kalau ada ziarah-ziarah kubur, ya, di makam keramat biasanya ada botol-botol air mineral gitu kan ya. Bilangnya air berkah dijual-jualin, itu nggak berkah itu. Ya. Air berkah itu air Zam-Zam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innaha mubarakatun. Sesungguhnya air Zam-Zam air yang penuh dengan keberkahan. Innaha ta'amun tu'min wa shifa'un suqmin. Ya, karena makanan yang mengenyangkan dan obat bagi setiap penyakit. Itulah keberkahan air Zam-Zam. Makanya doanya itu beda dengan minum air biasa, Pak. Kalau minum air biasa doanya apa? Bismillah, minum. Namun kalau minum air Zam-Zam doanya spesial, nggak sembarangan. Karena ini air berkah yang tidak akan kering sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Ismail, bayangkan Pak, sampai hari kiamat berjuta-juta ya, liter diambil oleh jamaah haji, jamaah umroh dari seluruh dunia, nggak pernah kering. Ya, makanya doanya spesial. Ada yang hafal doanya? Doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.
wa rizqan wasi'an, dan rizki yang luas. Bukan rizqan thayyiban ya. Rizqan thayyiban buat zikir pagi. Namun air Zam-Zam rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan obat bagi setiap penyakit yang ada di tubuhku, baru diminum. Itu doa minum air Zam-Zam spesial ya. Itu cara ngalap berkah dengan air Zam-Zam. Bahkan Nabi mengatakan al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat peminumnya. Diniatkan untuk apa ini? Kemudian air berkah yang kedua adalah air hujan. Air hujan. Ngalap berkah dengan air hujan. Dalilnya mana? Suatu hari Rasulullah SAW sedang safar bersama para sahabat, tiba-tiba turun hujan lebat. Tiba-tiba Nabi membuka sebagian gamisnya sehingga terlihat dadanya terbasahi dengan air hujan dari langit. Dan para sahabat melihat hal demikian langsung meniru Nabi, dibuka semua. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa engkau lakukan demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, aku berharap keberkahan dari air hujan. Ya. Berarti air hujan mengandung keberkahan. Dan dianjurkan ngalap berkah dengan air hujan. Caranya bagaimana Ustadz tadi? Hujanan. Kalau kita hujan melipir apa lanjut? Melipir. Ya. Ya kalau pulang kerja ya sesekali nggak apa-apa. Ya, diniatkan untuk ngalap berkah dari air hujan. Nabi ngalap berkah dengan air hujan. Anak-anak kita lagi hujan mau main, ayah main hujan-hujanan silakan. Iya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Dan tidak boleh berburuk sangka dengan air hujan. Jangan-jangan saya sakit kalau hujan-hujanan. Ya, Nabi mengatakan Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Ya, kalau kita suudzon sama Allah gara-gara air hujan sakit, Allah bikin sakit. Ya. Jadi hujan-hujanan termasuk sunnah Nabi SAW. Nabi ngalap berkah dengan air hujan. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita masuk bagian yang terakhir, bentuk tabarruk yang dilarang atau ngalap berkah yang dilarang. Kalau tadi ngalap berkah yang disyariatkan, ya. Sekarang masuk ngalap berkah yang dilarang. Ya. Bertabarruk atau ngalap berkah dengan orang soleh yang sudah meninggal. Tabarruk atau ngalap berkah dengan orang soleh yang sudah meninggal. Ya. Zaman sekarang masih terjadi nggak ngalap berkah kepada orang soleh yang sudah meninggal? Masih, Pak. Ya. Mendatangi apa? Makam-makamnya. Biasanya makamnya dikeramatkan. Ya. Dikasih apa biasanya? Foto. Ya. Kemudian nisannya dikasih apa namanya? Kain kafan dan sebagainya. Ya. Mereka berziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan. Ziarah kubur boleh disyariatkan. Namun, ya, apa yang terjadi di ziarah kubur apabila dia ngalap berkah, minta kepada penghuni kubur, ini yang dilarang. Ya. Ini bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Ini yang pertama. Pertanyaannya, kalau kita ngalap berkah kepada orang yang dianggap solih atau solihah yang masih hidup, boleh atau tidak? Kan kalau tadi yang sudah mati nggak boleh. Karena ngalap berkah kepada orang yang dianggap solih atau solihah yang masih hidup, boleh atau tidak? Ayo, boleh nggak? Hah? Misalnya contoh bekas minum Ustadz nih, ya. Terus Ustadznya udah pergi, sisa rebutan minum. Sama nama Ustadz dicium-cium bolak-balik, ya. Boleh nggak? Dirinci jawabannya. Ya. Yang boleh, kata para ulama, ya, ngalap berkah kepada orang solih atau solihah yang masih hidup, boleh hanya dengan mengalap berkah kepada ilmu dan doanya. Ilmu dan doa. Selain itu tidak boleh. Bekas napak tilasnya, bekas minumnya, bekas tempat sholatnya, alas kakinya, ya, jasadnya, ya.
Tidak ada keberkahan kecuali pada jasad Nabi, dan itu pun Nabi masih hidup. Para sahabat sibuk ngalap berkah dengan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai ludah Nabi itu tidak pernah jatuh ke muka bumi kecuali ya ditampung oleh para sahabat ketika Nabi meludah. Ngalap berkah dengan ludah Nabi. Ya. Ali radhiyallahu anhu pernah matanya bengkak, jemaah. Setelah perang mata Ali bengkak. Kemudian diobati oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya, diludahi oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Sembuh langsung normal lagi. Iya. Bisa nggak kalau kita ngalap berkah kepada kiai? Kiai, mata saya sakit, tolong ludahin. Kira-kira gimana Pak? Langsung katarak. Mungkin katarak. Iya. Jadi nggak bisa. Ngalap berkah dengan jasad itu bisa dilakukan hanya pada jasad Nabi, dan Nabi pun masih hidup. Ya, Nabi keringatan, ya, maka para sahabat itu sibuk menampung keringat Nabi ya, dengan wadah-wadah, karena keringat Nabi itu lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Buat minyak wangi itu keringat Nabi. Kalau keringat ustadz, keringat kiai, masa iya mau kita tampung? Ya, ya, ini tidak boleh ngalap berkah kecuali dengan tadi ya doa dan ilmu orang soleh atau orang solehah yang masih hidup. Kemudian juga dilarang bertabaruk atau ngalap berkah dengan gunung dan tempat-tempat tertentu. Ya, kalau di Lebak banyak ya, di Banten banyak yang ngalap berkah. Biasanya di mana Pak? Sepanjang pengetahuan bapak-bapak, di mana kira-kira? Di Banten. Banyak kaum muslimin yang ngalap berkah ke tempat-tempat tertentu yang konon katanya mengandung berkah. Batu Quran, ya, batu Quran di Pandeglang, mereka tawaf, sampai sekarang masih ada. Ini kalau hari Sabtu Ahad ramai, bis-bis antri, mandi di sana, tawaf, ya, mereka meyakini seperti tawaf ya, di keliling Ka'bah. Kadang-kadang kita kasihan ya, kasihan, jauh-jauh ninggalin suami, ninggalin anak. Kadang-kadang sama keluarga pergi bersama-sama di batu Quran. Kemudian ke gunung mana? Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi ngapain biasanya Pak? Ya. Nyari apa? Penglaris ya. Gunung Kemukus gitu ya. Ini ngalap berkah yang dilarang. Saya pernah ngobrol dengan driver supir bis wisata. Ya. Dia cerita, Pak Ustadz, saya itu kalau hari weekend suka dihubungin orang-orang Chinese, disewa bis saya. Saya antar ke gunung. Ngapain Pak ke gunung orang-orang Chinese? Ke gunung mana Pak? Ke Gunung Kawi. Ya. Mereka tuh bisnismen semua. Ya. Mereka ke Gunung Kawi itu buat cari penglaris agar laris usahanya. Bapak ikut Pak? Enggak, saya nunggu di bawah aja. Namun saya ngincer tipsnya, gede katanya. Ya, tipsnya besar Ustaz. Gitu ya. Kemudian saya nasihati, ya, kalau bisa besok-besok jangan mau terima, karena itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong terhadap dosa dan kemaksiatan. Ya. Kena juga dosanya memfasilitasi orang berbuat syirik, meskipun itu kaum musyrikin orang Chinese, ya. Tetap saja nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh kita bertabaruk dengan gunung Merapi dan gunung macam-macam ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, ada pertanyaan ya Mas, silakan. Alhamdulillah, kita dengarkan kajian Al-Quran ini sangat menarik ya, karena ini sangat real di kehidupan kita sehari-hari. Jika nomor waktu kita batasi untuk 2 pertanyaan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, ada pertanyaan? Ya, ibu-ibu silakan. Ya, ibu-ibu tidak ada. Dari bapak-bapak
sebelah kanan dan kiri. Baik, rupanya cukup jelas Pak Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Rudi tidak ada. Apa yang sama? Saya mau nanya tentang. Ya. Tadi kan dilarang bagus-bagus tanpa biasa berkuburan. Gimana yang kuburan banyak biasa? Ya. Jadi sebenarnya kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar itu sebenarnya hanya gundukan tanah saja. Ya. Itu ditutup pada masa khalifah. Ya. Pada masa khalifah di zaman Imam Malik itu belum ditutup. Ya. Ada alasannya pemerintah Saudi menutup dengan beberapa lapis besi, ya. Kemudian kain. Dan makam Nabi tidak dihias sebagaimana yang kita sangkakan. Kenapa bisa ditutup? Awalnya sejarahnya setiap orang berziarah ke makam Nabi dulu, ya, sebelum ditutup itu kaum muslimin banyak yang menulis dengan kertas permintaan, kemudian dilempar. Setiap berziarah dilempar, ya. Nah, dari situ pemerintah Saudi ketika itu zaman khilafah, ketika Turkiyah, ya, itu menutup dengan satu lapis untuk mencegah hal tersebut, ya. Karena ini mengandung unsur kesyirikan, ya. Satu lapis masih terus banyak yang melempar kertas, sehingga ditutup sampai 3 lapis, kemudian dilapisi dengan kain hijau. Jadi kalau aslinya di dalamnya itu hanya gundukan tanah saja, seperti di makam Baqi. Makanya kalau kita ke museum, ya, Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi itu kelihatan sekali miniaturnya. Di makam Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi tidak dihias sama sekali, ditutup untuk mencegah kesyirikan dari kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Ditutup pun kan ada lubang-lubangnya, Pak, ya. Itu pun yang berziarah masih penasaran kan, intip gitu. Dicegah sama pemerintah Saudi, ya. Dan nggak boleh lama-lama, ya. Di sana ada petugasnya, ada, ya, polisinya, ada syekhnya. Kalau kelamaan harik, ya. Ayo gerak, jalan. Nggak boleh lama-lama di sana, ya. Karena dulu banyak yang melempar permintaan, ya. Dan ini bisa jadi menimbulkan perbuatan syirik besar. Jadi kubur Nabi, Abu Bakar, Umar itu sama, hanya segundukan tanah saja, seperti di Baqi, ya. Jadi sekarang kubur Nabi itu ditutup 3 lapis. Tutup tiga lapis, dan belum pernah ada yang bisa masuk sekarang, ya. Kecuali masuk di lapisan pertama itu presiden ini diizinkan oleh kerajaan Saudi, presiden Chechnya, ya, ada di YouTube. Bung Karno saja nggak diizinkan masuk di lapis pertama. Presiden Chechnya itu beberapa tahun yang lalu diizinkan beliau. Namun hanya di lapis pertama, ya, di lapis pertama, nggak bisa langsung menyaksikan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu pun mereka nangis-nangis mengusap-ngusap, ya, kain hijau penutup tersebut. Jadi kubur Nabi nggak ditutup pakai kain hijau dihias-hias, tidak, ya. Kain hijau itu menutup lapisan-lapisan besi saja. Di dalamnya kubur Nabi sama seperti makam Baqi, ya. Kalau kita lihat di museum di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Alhamdulillah, kajian pada hari ini selesai. Sebelum jadi kami informasikan bahwa kita masih membuka untuk lelang pembangunan masjid, untuk pembangunan tembok dan kaca kita, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana untuk pembangunan masjid kita. Karena itu kami mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Muslimat untuk bersama-sama mendukung cepat selesainya masjid kita bersama. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah menyediakan konsumsi pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah balas dengan kebaikan, dimudahkan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kita subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.